Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam renungan harian. Hari ini adalah hari Kamis di tanggal 25 bulan Februari, pekan pertama masa Prapaskah kita. Bacaan pertama diambil dari kitab Ester bab 4 ayat 10a, dilanjutkan ayat 10c sampai ayat 12, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan ayat 19. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Saya menawarkan permenungan berawal dari bacaan Injil. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata pada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Dalam hemat permenungan saya, bacaan Injil hari ini masih berkaitan dengan bacaan Injil hari yang lalu, di mana Yesus mengajari berdoa para murid untuk menyebut Allah Yahweh yang ilahi dengan sebutan Bapa, dan kita sebagai anak-anak Bapa. Bapa kami, Bapa kita yang ada di sorga. Relasi mengandaikan ada hubungan interaksi antar dua pribadi manusia dengan pribadi yang ilahi. Mintalah, maka kamu akan diberi. Pribadi Allah lebih dahulu aktif, membuka diri, menawarkan. Jadi kita belum meminta, sudah ditawari. Tekanan di bagian ini adalah Allah yang murah hati. Kemurahan hati Allah tampak. Manusia belum meminta, tapi diminta untuk menawarkan diri. Mintalah. Sekaligus ada janji, maka kamu akan janjinya diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Kata cari ini mohon dimengerti dalam perspektif pemahaman yang begitu luas. Jangan dipersempit. Mencari apa? Mencari pemahaman. Mencari apa? Mencari pengertian. Mencari apa? Mencari pengetahuan. Mencari apa? Mencari sampai dengan sesuatu yang nyata dalam perilaku tindakan konkret. Kalau orang rajin belajar untuk tulis menulis, dia akan lancar menulis. Kalau orang rajin membaca, dia akan banyak mengerti tentang apa yang ia baca. Kalau orang itu sering berlatih hitung menghitung, dia akhirnya punya hasil untuk pandai dalam hitung menghitung. Itu sudah ada hasil. Janji Tuhan, mintalah. Carilah maka kamu akan mendapat. Sebenarnya sangat logis kalau dipahami. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mengetuk itu juga aktif. Tapi mengetuk itu juga mengandaikan ketergantungan pada pribadi pemilik pintu yang diketuk itu. Kita tergantung mau dibuka atau tidak. Kita yang penting mengetuk. Tapi dijanjikan sama Tuhan, maka pintu akan dibukakan. Tugas kita adalah setelah menekuk menunggu, menanti. Dan menanti atau menunggu ini membutuhkan sikap apa? Sabar, kesabaran. Dan kata kunci sabar ini hanya dimiliki jika pribadi itu lebih matang. Pendewasaan diri. Biasanya anak-anak kecil itu kurang sabar. Pengennya sakdet saknyet, bahkan langsung mudah emosi dan marah. Kalau anak-anak, sebenarnya sikap anak-anak itu juga melekat pada diri kita masing-masing tanpa kita sadari kalau kita kurang sabar. Maka sifat sabar adalah sikap pribadi yang dewasa. Menunggu itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan usaha. Orang banyak juga yang tidak sabar dalam menunggu. Tuhan menjanjikan ketuk, maka pintu akan dibukakan. Yang punya kuasa yang sana bukan kita. Yang punya wewenang sana bukan kita. Kita diminta untuk mengetuk saja dan Tuhan berjanji akan dibukakan. Tugas kita mengetuk dan menanti, menunggu dengan sabar. Saya ulangi kata kunci menunggu dengan sabar, butuh kesabaran. Ini berkaitan dengan kata-kata penutup Injil. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Ini dikenal dengan istilah the golden, atau bahasa Inggris British the golden, Inggris American the golden of rules. Artinya aturan emas. Bagus dengar, dibaca, tetapi sekaligus sulit untuk dipraktekkan kadangkala. Dan bukan berarti yang sulit tidak bisa.
Bisa dengan catatan kalau orang sudah matang, kalau orang sudah jadi, orang sudah pendewasaan diri, sudah dewasa. Sayangnya dalam hidup harian kita konkret, kita sering jatuh pada dua kubu. Entah kita sebagai kekanak-kanak atau anak-anak, atau kita jatuh kepada seperti orang tua. Banyak menuntut, lalu gugu karepe dhewe, merasa benar. Itu kan kalau tidak anak-anak sekaligus, kalau tidak sebagai orang tua. Sebagai pribadi dewasa ada di pertengahan itu, dan itu tidak gampang, maka disebut sebagai the garden of rules. Yang tidak gampang berarti tidak bisa. Contohnya bacaan pertama, yaitu Ratu Ester. Sayangnya yang dibacakan hari ini adalah sebagian kecil dari kisah Ratu Ester itu. Hanya berupa doa Ester saja yang kita dengar atau kita baca hari ini. Padahal ceritanya amat sangat panjang dan bagus. Seorang ratu yang menggantikan ratu yang sebelumnya, yang karena hatinya keras, gugu karepe dhewe, ngeyel, merasa benar dan sebagainya, sulit mendengarkan. Akhirnya ratu yang digantikan Ester diganti oleh Ester ini. Ester ini kebangsaan Yahudi, diambil sebagai ratu di bangsa Persia. Rajanya Persia. Lalu terjadi permasalahan di dalam istana raja. Orang kepercayaan raja yang bernama Haman, itu orang Persia, berselisih pendapat dengan orang Yahudi, orangnya Ratu Ester ini, yang bernama Mardokai. Di satu sisi Mardokai adalah orangnya Ester, di satu sisi Haman, satu penghuni kerajaan istana dengan Ester sebagai ratunya. Mereka berselisih menyangkut persoalan kebijakan peraturan yang dibuat raja, suami Ester sendiri. Apa yang dilakukan Ester? Dia berdoa mohon pencerahan dan bantuan dari Allah. Dan jangan menyepelekan doa. Ketika dalam doa pembuka tadi di misa pagi sangat bagus. Biasanya doa dilakukan oleh seseorang kalau sudah merasa saya tidak mampu dan membutuhkan pertolongan di luar diri kita, ya ilahi, yaitu kita berdoa. Dan doa adalah sikap kerendahan hati, berlawanan dengan kesombongan diri atau kekerasan hati. Doa Ester ini luar biasa, dan dia bukan hanya berdoa, tapi dia bisa menyelesaikan persoalan antara Mardokai dengan Haman, antara orang Yahudi dengan orang Persia, antara orangnya dengan orangnya suaminya raja. Ini sikap pribadi yang dewasa meskipun usianya belum dikatakan terlalu dewasa. Ini menjadi bukti bahwa untuk melakukan the garden of rules meskipun sulit tetapi bisa. Ester mencontohkan dengan berdoa, memohon daya kekuatan ilahi bekerja secara manusiawi dalam permasalahan hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati Anda dan saya, berkah dalam.